Hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang kuasa pujian di tengah badai. Umat itu harus bersiap-siap, apalagi kita hidup di dalam zaman di mana Tuhan Yesus sudah mau datang. Banyak nubuatan yang dulu kita tidak bisa mengerti ya. Sekarang makin kelihatan masuk dalam penggenapan firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, kejadian-kejadian yang dilihat oleh Yohanes dulu tidak ngerti, sekarang makin menggenapi apa yang ada dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Dan artinya apa? Firman Tuhan itu mengatakan hari tambah sulit. Ya, walaupun sekarang kita mungkin nggak ada lagi ngalami kesulitan, tapi artinya apa, saudaraku? Itu satu firman Tuhan yang harus terjadi. Hari tambah sulit, umat harus dipersiapkan ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi badai, harus mengerti apa yang harus dilakukan. Bukannya malah meninggalkan Tuhan, tapi malah semakin setia ikut Tuhan. Kuasa pujian di tengah badai. Jadi artinya ketika kita memiliki puji-pujian yang kita terus naikkan di hadapan Tuhan ketika terjadi badai, itu punya kuasa yang luar biasa. Nah, kita sama-sama dulu lihat statement pertama, bahwa berjalan bersama Yesus bukan berarti tidak ada badai. Ini yang sering salah kaprah ya. Teologia kemakmuran, ya, teologi jalan yang mudah itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau kita ke Israel kita lewat Via Dolorosa aja, sempitnya bukan main, saudaraku ya. Jadi ketika Tuhan bilang jalan menuju kepada Bapa itu sempit, sesak ya. Artinya apa? Tidak comfort zone. Siap-siap ngalami sesuatu yang mungkin tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Tapi kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk mengalami kemenangan. Berjalan bersama Yesus bukan berarti tidak ada badai. Kita baca bersama-sama ayat 35 dulu. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi saudara, ini kisah tentang pelayanan Tuhan Yesus dalam Markus pasal 4 ini. Kalau saudara baca satu perikop, Yesus banyak khotbah. Yesus khotbah banyak hal ya. Dan banyak orang datang. Banyak orang datang ingin melihat Tuhan Yesus sampai kena terdesak akhirnya harus naik di satu perahu. Nah, kita percaya kalau Yesus khotbah itu kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapa pasti luar biasa. Dia umur 12 tahun saja masuk sinagoga. 12 tahun itu adalah umur akil baliknya orang Yahudi. Jadi kalau seorang yang orang tuanya kepengen, bagi orang Yahudi menjadi rabi itu adalah pekerjaan tanda petik, ya itu di bidang rohani ya, pekerjaan juga. Yang paling bonafit, yang paling top. Jadi yang dikirim tuh harus anak-anak yang pinter. Kenapa saudara? Tahap pertama, dia harus hafal selama berapa tahun dia ada pendidikan rabi. Itu hafal apa? 5 kitab Musa yang pertama. Nah saudara bayangkan, kita cuma hafal judulnya saja ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, sesudah lulus yang nggak bisa hafal pulang ke rumah, meneruskan usaha orang tua. Jadi berusaha itu second choice ya. First choice-nya jadi hamba Tuhan. Sisanya perjanjian lama karena orang Yahudi, Ibrani itu hanya percaya, Yahudi percaya perjanjian lama. 39 kitab kurang 5 ada 34 kitab. Itu harus hafal. 34 kitab. Jadi total 39 kitab dia harus hafal. Yang lulus tahap inilah yang kemudian akan dididik menjadi rabi. Jadi kalau saudara lihat kita perjalanan kemana-mana pergi ke luar negeri ketemu komunitas orang Yahudi yang identitas Yabi. Itu orang pinter saudara ya. Karena dia harus hafal Taurat. Nah saudara bisa bayangkan 12 tahun. Biasanya 12 tahun itu belum. Ya, belum cocok untuk masuk karena masih tahap awal menuju kedua. Itu Yesus khotbah. Luar biasa. Kenapa? Dia mengenal Bapaknya, dia mengenal firman, dia berkuasa, dia punya kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Akibatnya apa? Dia khotbah luar biasa, 12 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan ketika dia umur 30 tahun, dia jalan bersama murid-muridnya, dia khotbah. 12 tahun saja orang Farisi itu, orang ahli Taurat berkata, kok ini luar biasa sekali pengajarannya, hikmatnya luar biasa. Apalagi umur 30 tahun. Jadi artinya apa saudara-saudara? Banyak orang pengen dengar pengajaran. Ya, banyak orang datang. Markus pasal 4 itu penuh dengan kisah Yesus khotbah. Berbagai topik. Kemuliaan pasti ada di tempat itu. Tapi yang luar biasanya, di ayat 35, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Tinggalkan tempat di mana kemuliaan begitu luar biasa. Waktu Yesus naik ke Bukit Transfigurasi bersama ketiga muridnya, kemuliaan Tuhan sungguh nyata. Sampai muridnya pengen bangun kemah. Nggak kepengen turun lagi kan? Karena enak kan di hadirat Tuhan. Makanya banyak salah kaprah nih. Di hadirat Tuhan mulu, nggak di sini Pak. Menara doa terus tapi nggak pernah masak. Nggak ngurus anak. Nggak mau bekerja. Itu salah.